Hello everyone, here I am. Balik lagi bareng aku lagi Sabrina. Kali ini aku buat video sesuai request, yakni membuat logbook. Video seputar logbook, apa aja sih yang perlu dilampirkan, apa aja isinya, terus apa aja yang perlu diperhatikan. So here I am. Aku bakal bahas tentang bagaimana sih cara membuat logbook ini barusan aku ringkas. Nah teman-teman, di sini teman-teman perlu memperhatikan beberapa tips dulu ya sebelum masuk ke contoh. Teman-teman perlu lampirkan semua kegiatan harian tim dan juga kegiatan teman-teman masing-masing. Jadi kan misalnya hari Senin, kegiatan tim itu ngapain aja, misal urusan administrasi, teknologi, dan sedangkan kegiatan teman-teman waktu itu teman-teman juga ada kegiatan untuk mengajarkan materi bahasa Indonesia. Ya udah lampirin. Nah, itu bentuk kerjasamanya. Selanjutnya ialah usahakan lebih dari 25 kata karena batasan di webnya ini 25 kata minimal. Lebih baik teman-teman mengerjakan lebih dari 25 kata karena itu kan tergantung subjektif ya, pandangan subjektif DPL. Kalau misalnya teman-teman lebih banyak kan berarti teman-teman lebih memahami nih kegiatan hari itu ngapain aja gitu kan. Sayang banget kan, ini kan juga buat kenang-kenangan. Oh ini misalnya tanggal 1 Agustus hari ini aku ngapain aja ya, yaudah lihat-lihat lagi aja gitu sih, pikir positifnya. Selanjutnya ialah tambahkan informasi kelemahan dan kelebihan agenda kegiatan. I mean kayak misalnya tanggal 1 Agustus teman-teman mengajarkan materi bahasa Indonesia. Terus apa sih capaiannya? Terus teman-teman menemukan kendala apa nih? Misalnya ada kasus nih, ini anak ternyata belum bisa baca. So, apa sih harapan teman-teman atau kegiatan teman-teman di masa mendatang gitu. Nah, selanjutnya ialah lampirkan berkas pendukung seperti lampiran dan juga atau foto kegiatan. I mean kayak kalau misalnya kita di hari pertama nih, misal itu kan ada berkas misalnya berkas penerjunan. Nah, itu masuknya di lampiran. Terus nanti foto kegiatan masuk di foto kegiatan gitu. Nah, usahakan isi tepat waktu karena jadi itu tertera teman-teman kita ngisi jam berapa di webnya atau di akunnya DPL. Dan selanjutnya ialah jangan lupa salin logbook pada dokumen lain seperti Word. Jujur, web kampus mengajar itu sering banget down. Jadi daripada teman-teman mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, jadi lebih baik teman-teman punya salinan seperti itu, lebih ke antisipasi ya. Nah, ini kan misalnya contoh kita mengisi logbook, terus ini ada tanggapan dari bisa tanggapan dari kita atau juga dari DPL waktu itu. Kalau misalnya revisi ini nanti ada di sini kolom sendiri gitu. Oke, kita tinggalkan ini tips-tipsnya, itu tips dari aku. So, kita balik ke contoh. Nah, ini teman-teman, contoh logbook ya yang udah di ACC, yang udah disetujui. Seperti ini bentuknya, hijau-hijau. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma waktu itu web dari kampus mengajar itu down, jadi datanya yang di akunku hilang gitu. Jadi lebih ke akunku aja ya, maksudnya semua akun mahasiswa hilang, tapi ada backupnya di pusat seperti itu. Jadi datanya masih tersimpan, tapi yang di sini cuman ada yang terhitung dari berapa nih, berarti 26 Mei di akunku gitu. Nah, itu teman-teman, untungnya aku juga udah punya backupnya, jadi lebih ke aku udah mengantisipasi semua hal itu. Oke, kita nggak usah lama-lama deh, langsung aja aku tunjukin ke teman-teman contohnya. Aku juga nggak tahu nih kenapa tidak urut, karena biasanya aku ngerjain urut juga, dan akhir-akhir ini memang webnya sering error, jadi ya udah harap maklum ya. Ini contoh. Oke, ini contohnya teman-teman. Misalnya di 9 Juni, aku suka nih angka 9, jadi masukin aja Rabu kegiatan 9 Juni 2021, sampaikan kegiatannya apa aja, misalnya kembali melanjutkan urusan administrasi, terus melatih FLS 2N, transfer teknologi, seperti itu. Nah teman-teman harus siap siaga atau menyiapkan diri dalam arti, karena pihak sekolah itu sering banget minta bantuan gitu kan, jadi di luar dari program teman-teman, jadi teman-teman harus membantu juga gitu. Misalnya nih, melatih peserta FLS 2N seperti itu kan. Nah, biasanya guru-guru kalau misalnya lagi ajang lomba-lomba kayak gitu juga melibatkan mahasiswa minta bantuan, di tempatku seperti itu, dan kami dengan senang hati bisa membantu. Dan kemarin waktu di SD ku itu, SD Negeri Kuarasan 01, peserta yang diajarkan oleh tim SD Negeri Kuarasan 01, tim kampus mengajarnya itu mendapat
juara gitu kan, dan itu menyenangkan karena di SD tersebut konon belum pernah yang sampai juara seperti itu sih, baru-baru ini maksudnya. Kalau yang dulu-dulu banget udah pernah sih, itu sekedar information aja ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melampirkan lampiran juga. Nih, ini contohnya lampiran. Jadi ini yang sebelah kiri foto-foto aku, terus teman-temanku satu tim. Yang sebelah kanan ini penjelasan dari logbook tadi. Ini seperti ini. Ini format dari dosenku atau dosen pembimbing lapangan, jadi lebih aman sih. Dan ini ada waktunya, dimasukkan aja. Nah, sayangnya tuh teman-teman, kalau di sini ada cuma beberapa pilihan ya, membantu pelajaran bahasa Indonesia, matematika, administrasi, adaptasi teknologi. Jadi teman-teman kan teman-teman juga mengajarkan bahasa Jawa, misal bahasa Inggris gitu kan, penjas orkes gitu. Nah, itu dikira-kira aja, kira-kira mau masukin di mana gitu, nggak apa-apa kok, nggak masalah. Karena panitia dan juga pusat juga tidak merepotkan, tidak membebankan juga. Jadi ya santai aja gitu. Ini 9 Juni. Terus kemana lagi? Aku suka angka berapa ya? Wait. So, bakal cari lagi ke... Ini ya, teman-teman bisa punya gambaran kan kalau misalnya supaya jangan sampai revisi harus ngapain aja seperti di tips tadi. Nih contoh kegiatan lagi. Nih, tadi Mei, terus ada juga yang ini ngapain aja gitu. Sebenarnya jawaban aku tuh nggak panjang-panjang juga sih. Jadi lebih ke normal. Ini pandangan aja ya teman-teman ya, karena banyak juga yang tanya-tanya seputar ini. Terus ya udah, mari kita buat aja, kenapa tidak? Sharing ilmu pengetahuan itu kan tidak ada ruginya, jadi nggak apa-apa. Nih aku tunjukin ke teman-teman aja semua. Oke, nih contoh. Ini yang agak panjang, ada yang panjang lagi itu di awal-awal. Karena di awal-awal itu memang laporannya banyak ya, jadi ya harap maklum kalau panjang. Ini contohnya di 4 Mei. Kegiatannya aku nyampain dulu nih di teman-teman satu timku ngapain aja, terus aku sendiri ngapain, aku ngajar bahasa Indonesia kan. Terus aku sampaikan dong materinya hari itu ngapain aja, terus bisa belajar apa aja capaiannya gitu. Ini ada lampiran logbook, nih foto kegiatan sebelah kiri. Ini tetap mengedepankan prokes ya, ini hanya foto aja jadi ya harap maklum. Jadi seperti ini nih. Itu teman-teman gambaran untuk bagaimana sih cara mengisi logbook, dan aku tadi juga udah menyampaikan tips-tipsnya supaya teman-teman tidak revisi, tidak mengerjakan 2 kali, karena aku juga tipe anak yang kalau bisa dikerjain hari itu juga kenapa tidak, why not gitu kan. Jadi kerjakan semaksimal teman-teman aja. Nah, ini nanti sekedar ya, nih ada detail penilaian. Ini belum banget sih, ini untuk gambaran teman-teman aja, ini belum akhir ya karena ada yang error. Nih, nanti ada perencanaan kegiatan juga dinilai, pelaksanaan hasil, pelaporan, kepribadian. Nilai maksimal itu 4, jadi ya bisa dikira-kira sendiri lah ya. Nah, itu teman-teman gambaran dari aku. Semoga teman-teman mendapat wawasan seputar ini, dan nanti aku bakal sharing lebih banyak lagi. Kalau misalnya teman-teman mau request, silahkan aja request. Nanti aku pasti baca kok komen satu-satu atau dari teman-teman. Terima kasih. Semoga ini menambah wawasan teman-teman, tidak memberatkan diri teman-teman atau juga merepotkan panitia. Jadi teman-teman udah punya wawasan, oh ternyata logbook seperti ini gampang juga ya. Nah begitu ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus dan sukses untuk kampus mengajar angkatan 2-nya. Sampai jumpa.